Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Saya Nur Muhid, NPM 20106312300045. Perkenalkan, nama saya Syafa Nurul Karima dengan NPM 20106312300055. Nama saya Nabila Mutiara Zahra, NPM 206163123004. Halo, perkenalkan nama saya Tia Pramida Bustina Simbolon dengan NPM 201063123070. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Teknologi Biosensing yang muncul untuk meningkatkan diagnostik COVID-19 dan pandemi di masa mendatang. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaannya digunakan sebagai kunci atau kode yang menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang digunakan dalam jurnal ini adalah COVID-19, SARS-CoV, biosensor, deteksi patogen, dan juga pengujian titik perawatan. Inti dari bagian abstrak dalam jurnal ini adalah alat diagnostik berperan penting dalam perang melawan COVID-19 dan pandemi lainnya. Tes yang ada saat ini seperti tes PCR memiliki keterbatasan termasuk waktu, alat tes yang panjang, sensitivitas yang tidak memadai, serta portabilitas suboptimal. Teknologi biosensing muncul memegang janji untuk mengembangkan tes yang cepat dan sangat sensitif. Alat diagnostik yang baru dikembangkan untuk COVID-19 menggunakan teknologi biosensing yang muncul dan mendiskusikan janji aplikasi mereka. Secara khusus, tes ini menyajikan tes asam nukleat dan tes antibodi COVID-19 berdasarkan metode biosensing konvensional, kemudian memberikan perspektif tentang tantangan dan solusi potensial yang ada. Selanjutnya adalah latar belakang. Isi dari latar belakang dalam jurnal ini adalah karena penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah ada lebih dari 23 juta kasus yang dikonfirmasi dengan 0,8 juta kematian di seluruh dunia pada 23 Agustus 2018. Dan kegiatan ekonomi terganggu secara signifikan karena langkah-langkah mitigasi. Adanya virus corona baru ini menimbulkan penyebaran virus yang sangat sulit untuk dibendung serta penularan yang tinggi dan penyebarannya sangat cepat, sehingga perlunya adanya teknologi biosensing ini. Rumusan masalah dibagi menjadi 3. Pertama, bagaimana identifikasi COVID-19 sebagai jenis varian baru coronavirus yang biasa dikenal dengan SARS-CoV-2. Yang kedua, mengapa pasien terinfeksi COVID-19 agar isolasi tepat waktu. Yang ketiga, bagaimana mendiagnosa dan membantu pasien terinfeksi COVID-19 secara cepat dan tepat agar isolasi tepat waktu. Tujuannya yaitu membantu sistem diagnostis COVID-19 menggunakan teknologi biosensing dengan efisiensi waktu yang lebih singkat, efektivitas biaya, dan akuratnya pengujian COVID-19. Coronavirus merupakan perubahan virus yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan. Gejala awal yang muncul yaitu flu, batuk, dan nyeri. Salah satu alat infeksi dari virus COVID-19 yaitu PCR atau Polymerase Chain Reaction. PCR merupakan alat deteksi COVID-19 dengan deteksi DNA. PCR diklaim lebih akurat dibanding alat tes lainnya, tetapi memiliki kekurangan yaitu harga tes yang mahal dan lamanya waktu pengujian.
materi seperti enzim, produk imunitas, organel sel, mikroba maupun aktivitas yang dihasilkan dari hubungan biomater. Biosensor menjadi menarik karena sifatnya bersifat kumulatif. Dengan waktu deteksi yang lebih singkat, dengan tingkat sensitivitas seperti uji Metode penelitian 1. Tes asam nukleat konvensional terdiri dari quantitative reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-qPCR. Metode yang digunakan untuk deteksi SARS-CoV-2. Spesimen dikumpulkan dari pasien melalui swab nasofaring sebelum virus RNA diekstraksi dari medium seperti gambar 3. Virus RNA kemudian ditranskripsikan ke dalam DNA komplementer yang pada gilirannya diperkuat melalui PCR dan terdeteksi menggunakan flow pewarna desain atau metode probe label. 2. Tes asam nukleat yang muncul terdiri dari digital PCR atau dPCR menggunakan puluhan ribu kompartemen kecil seperti droplet atau microwell dan melakukan PCR di setiap kompartemen seperti gambar 4A. Kemudian karena populasi molekul dalam setiap dasar mengikuti distribusi keikon dengan menghitung sebagian kecil dari representan fluorescing, ia menyediakan sarana untuk kuantifikasi absolut konsentrasi sampel. Menggunakan digital PCR ini untuk mengukur kuantitatif SARS-CoV-2 dan membandingkan hasilnya dengan RT-qPCR. Loop Mediate Isothermal Amplification atau LAM adalah teknik amplifikasi DNA yang dilakukan pada suhu konstan menggunakan lebih banyak primer, memungkinkan kekhususan yang lebih baik dalam amplifikasi. Dengan memasukkan pewarna atau indikator pH dalam reaksi, produk amplifikasi dapat terdeteksi secara visual dengan mengamati keseruan atau hanya perubahan warna. Seperti pada gambar 4B. 3. Tes antibodi konvensional terdiri dari Enzim Immunogen Assay atau ELISA. Tes antibodi yang didasarkan pada pengikatan spesifik antibodi dan reaksi enzim berikutnya yang menghasilkan bacaan kolorimetrik. Secara singkat, permukaan sifat sel dilapisi dengan antigen untuk menangkap antibodi target dalam sampel seperti yang ditunjukkan pada gambar 8A. Setelah itu antibodi yang terkait dengan enzim mengikat antibodi target dan memungkinkan reaksi somatik berikutnya. Lateral flow assay atau LFA adalah pemeriksaan uji imun berbasis kertas substrat. Kertas menghasilkan aksi kapiler dan mendorong sampel untuk mengalir ke pad konjugasi wilayah. Kemudian pengujian di pad konjugasi antibodi dalam sampel secara khusus mengikat antigen berkonjugasi emas koloid yang kemudian tidak bergerak di wilayah pengujian menggunakan pita warna karena adanya emas koloid. LFA mendeteksi IgG dan IgM COVID-19 secara bersamaan menggunakan RBD protein S sebagai antigen seperti pada gambar 8B. 4. Tes antibodi yang muncul. Transistor efek lapangan atau GEFET berbasis grafen. Lembaran grafen dilapisi dengan antibodi tertentu terhadap protein S seperti yang ditunjukkan pada gambar 9A. Setelah sampel loading, SARS-CoV-2 terikat ke antibodi melalui protein S mengubah probabilistik RT lembaran grafen dan dengan demikian algoritmik. Amplitude perubahan serta ini dipantau oleh unit pengukuran sumber untuk menentukan konsentrasi protein S-nya. Penginderaan resonansi yaitu plasma permukaan PCR pendeteksi molekul bio besar berdasarkan pergeseran spektrum refleksi pada pengikatan spesifik pada permukaan. Dalam prinsipnya sama seperti LSPA. Sistem ELISA microfluidic menggunakan tabung kapiler sebagai permukaan yang melumpuhkan seperti pada gambar 9B. Diameter kecil kapiler memfasilitasi reaksi cepat dan mengurangi konsumsi sampel. ELISA diselesaikan dalam waktu 30 menit hanya menggunakan beberapa mikroliter sampel. Hasil dan pembahasan. 1. Patogen COVID-19 diidentifikasi sebagai COVID coronavirus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2.
yang merupakan virus RNA terdampar tunggal rasa positif yang tertutup oleh envelop, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1. Genomnya terdiri dari sekitar 29.000 nukleotida menggabungkan gen ORV-less, S, E, M, dan N di antara gen lainnya. Amplop SARS-CoV-2 terutama terdiri dari 3 jenis protein, yaitu protein spike atau S, amplop atau E, dan membran atau M. Protein keempat bernama protein nukleokapsid atau N, membentuk kompleks dengan RNA genomik. Virus ini terutama ditularkan melalui tetesan pernapasan. Ketika partikel SARS-CoV-2 memasuki respi saluran respiratory, protein S pada amplop virus mengikat angiotensin, mengkonversi reseptor enzim 2 pada sel epitel inang, memulai infeksi dan replikasi virus, dan menyebabkan gejala pneumonia seperti demam, batuk, kelelahan, dan sesak napas. Yang kedua, vitro ditranskripsikan RNA identik dengan urutan target SARS-CoV. Beberapa desain primer dan probe telah dikembangkan. Sebagian besar gen ORV1AB, gen N atau gen E. Misalnya, Coleman mengusulkan dan memvalidasi test yang menargetkan gen RNA dependent RNA PO dalam gen ORV1AB dan E. Tes mereka result menunjukkan batas deteksi 3.9 salinan atau reaksi untuk E gen assay dan 3.6 salinan atau reaksi untuk tes RDD.